Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi meneladani Nabi Sulaiman alaihissalam pada mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah kelas 7 semester 1. Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau bisa memahami bahasa binatang. Beliau bisa berbicara dengan burung hudhud dan juga mampu memahami bahasa semut. Dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 18-26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Firman Allah, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, 'Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia Allah yang sangat nyata.'" Nabi Sulaiman adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Berikut adalah karunia besar yang diberikan Allah untuk Nabi Daud. Yang pertama, mengetahui bahasa semua binatang. Yang kedua, nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Yang ketiga yaitu mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Yang keempat, ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Tetapi justru dengan kekuasaannya yang amat agung dan besar, beliau seakan tidak terbatas. Hal ini membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antaranya yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman itu melihat karunia Allah terlalu besar, tetapi ibadahnya ia masih merasa kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekuat-kuat pasukannya Nabi Sulaiman, seagung dan besarnya karunia yang telah diberikan kepada Sulaiman ini, beliau tetap masih merasa mempunyai rasa malu kepada Allah, karena dia masih merasa ibadahnya belum sempurna seperti itu. Yang kedua yaitu berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman senang berkomunikasi dengan rakyatnya. Walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut, ketika pasukan jin, manusia, dan burung-burung sampai ke lembah semut, berkatalah seekor semua bernama Jarsan. Ia berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa engkau berkata seperti ini?" Maka Jarsan berkata, "Mohon maaf, wahai Nabi, saya akan memerintah yang lain."
Maka Jarsan berkata pada warga semut, "Wahai para semut, marilah kita minggir berbaris rapi untuk menyaksikan iring-iringan pasukan Nabi Sulaiman." Dari sinilah Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi karunia pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Surat An-Naml ayat 18 sampai 26. Dan yang ketiga yaitu Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman termasuk sebagai nabi yang paling pandai bersyukur seperti diungkap dalam Al-Quran. Suatu ketika beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku seseorang yang bisa membuatku pandai bersyukur." Lalu Allah memerintahnya melihat dua orang yang bekerja keras. Yang seorang bekerja keras bertujuan sekedar untuk mengganjal perut dari kelaparan, sedangkan yang satu lagi ia bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan pengangguran. Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajarinya ilmu menyepuh besi dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang menyepuh besi dengan emas. Dan yang keempat yaitu Nabi Sulaiman juga kehebatan kekhusyuan sholat. Nabi Sulaiman sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Sudahkah sholat kalian khusyuk? Allah berfirman dalam surat As-Saba ayat 14. Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabil muhin. Yang artinya, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah bersyukur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan jadi pelayan yang bekerja keras untuk Nabi Sulaiman. Surat As-Saba ayat 14. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun. Dan pasukannya yang juga terdiri dari jin-jin dan setan tidaklah mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah meninggal, bahkan sudah selama 1 tahun. Sehingga tongkat yang dipakai bersandar itu rapuh dimakan rayap. Saat itulah Nabi Sulaiman tersungkur jatuh. Dan saat itulah para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Subhanallah. Semoga kita bisa meneladaninya. Amin. Jadi yang pantas kita teladani dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah beliau, Nabi Sulaiman,
yang diberikan karunia sebesar dan seagung itu saja bisa memahami bahasa semut, bisa berbicara dengan binatang, bahkan semua binatang, yang dikaruniai adalah nabi yang sangat kaya raya. Bahkan tadi disebutkan di salah satu ayat, bahkan Nabi Sulaiman itu adalah salah satu nabi yang paling bersyukur, paling pandai bersyukur. Itu saja Nabi Sulaiman masih merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau Nabi Sulaiman merasa ibadahnya kepada Allah itu masih acak-acakan, masih belum sempurna, masih banyak kurangnya. Itu Nabi Sulaiman, apalagi kita seperti itu. Jadi marilah kita meneladani dari sebagian kisah Nabi Sulaiman ini dengan menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita banyak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, entah ikut ibadah, patuh kepada orang tua, patuh kepada yang lebih tua, baik sama teman. Itu patut kita biasakan, patut kita terapkan dari kehidupan kita. Nabi Sulaiman saja yang diberikan karunia besar dan agung itu saja masih merendahkan diri, masih merasa rendah beliaunya. Apalagi kita yang hanya diberikan jauh dari Nabi Sulaiman. Seharusnya kita harus lebih besar bersyukur, harus lebih besar untuk merasa belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.